Yang pemirsa, puluhan siswa SMP di Magetan, Jawa Timur menyayat lengannya sendiri diduga akibat asmara. Kasus ini ditemukan setelah dilakukan screening oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan total siswa yang menyayat lengannya sendiri ada sebanyak 76 siswa. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur melukai dirinya sendiri dengan menyayat tangan. Hal ini diketahui setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan melakukan screening pada sejumlah siswa. Total siswa yang melakukan hal ini sebanyak 76 siswa. Humas SMP Negeri 1 Ngariboyo, Juar, mengatakan aksi ini dilakukan karena mengikuti tren di media sosial. Sementara sejumlah siswa lainnya diketahui hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jelas hanya ikut-ikutan saja. Seharusnya itu membawa, ada sebagian yang membawa jarum pendol itu yang dipakai untuk menggores-goreskan tangan-tangannya itu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten mengungkapkan temuan tren ini berawal dari screening kesehatan rutin terhadap para siswa. Pihaknya kemudian menemukan kejanggalan pada lengan siswa yang diperiksa. Meski belum sampai berakibat fatal, namun pihak dinas terkait melakukan sejumlah bimbingan atau konseling kepada para siswa. Bimbingan ini diperlukan untuk memulihkan psikologi mereka. Gayu Satrio Wicaksono, Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait dengan kasus ini, sudah bergabung bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat. Selamat malam, Pak Rohmat. Iya, selamat malam, Mas Roland. Iya, Pak Rohmat, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi temuan 76 siswa yang melakukan atau melukai diri sendiri dengan menyayat tangannya ini di Kabupaten Magetan? Seperti apa, Pak? Ya, jadi kronologinya itu berawal dari kegiatan screening yang dilakukan oleh kawan-kawan di Puskesmas Ngariboyo, dan ini rutin kami lakukan setiap tahun terhadap siswa kelas 7, dan ternyata dari hasil screening itu diketemukan tanda-tanda yang tidak normal di lengan bawah, kebanyakan lengan kiri, ya, itu ada goresan-goresan begitu. Nah, kemudian dari screening di kelas 7 itu karena anaknya cukup lumayan banyak yang ditemukan, akhirnya kawan-kawan berembuk dengan guru dan akhirnya diputuskan saat itu seluruh murid di SMP tersebut kita lakukan screening kelas 7, 8, dan 9. Dan ya seperti yang sudah disampaikan bahwa di sekolah tersebut ada 76 anak yang mayoritas adalah remaja putri yang didapati ada bekas goresan di lengan bawahnya. Ini mayoritas adalah remaja putri seperti itu. Ini iya, betul, iya. Sebetulnya apakah betul, Pak, bahwa motivasi murid melakukan ini adalah karena asmara seperti itu? Benar begitu, Pak? Iya, dari hasil konseling yang dilakukan oleh teman-teman saat itu terhadap beberapa siswa itu memang latar belakangnya itu beragam, ya. Di antaranya karena persoalan di keluarga, ada juga yang disebabkan oleh persoalan dengan pacar, atau ada juga yang ikut-ikutan terhadap geng atau komunitas tertentu begitu. Bahkan ada yang dilakukan sejak saat di SD itu kita ketemukan, sehingga dari penelusuran singkat tersebut akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan dinas pendidikan, kemudian juga dengan Kementerian Agama dan dinas pendidikan provinsi, termasuk juga dengan dinas kesehatan di provinsi. Kami koordinasi harus segera gerak cepat untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh siswa di Kabupaten Magetan. Dan dalam minggu-minggu ini kami sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap siswa untuk melihat apakah juga di sekolah-sekolah lain juga diketemukan. Baik. Nah, berdasarkan screening ini, Pak, apakah ada temuan yang paling fatal begitu menyayat tangannya sehingga mungkin bisa dibilang ini cukup parah lukanya? Seperti apa? Kalau dilihat dari lukanya sebenarnya enggak parah, ya, karena itu hanya sayatan-sayatan ringan di permukaan kulit, dan dari hasil anamnesa yang dilakukan oleh kawan-kawan di puskesmas itu dia menggunakan jarum pentul, atau ada juga yang pecahan beling, dan ya rata-rata sih sebenarnya ringan dari sisi fisiknya. Namun yang kita khawatirkan itu adalah dari sisi psikis, perilaku remaja-remaja kita yang sampai
berbuat seperti itu yang kita khawatirkan. Baik. Nah, ini kan kita lihat kalau tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa bahkan ada juga yang sudah melakukan ini sejak dia masih duduk di bangku SD begitu ya. Nah, artinya tekanan cukup besar juga ya bagi anak-anak SMP dan SD juga hari-hari ini. Nah, Dinkes Kabupaten Magetan ini akan memberikan bimbingan dan juga konseling untuk memulihkan psikologi siswa. Bisa Anda jelaskan seperti apa terapi yang akan dijalankan oleh siswa nanti ya Pak? Ya, dengan adanya temuan ini tentunya kami melakukan tindakan-tindakan preventif ya, pencegahan, dan ini kami selalu koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan di provinsi. Dan langkah-langkah yang kami lakukan adalah kita memberikan konseling kepada para siswa dan orang tuanya, kemudian juga akan kami lakukan pendampingan, kami lakukan screening terhadap seluruh siswa, terutama terkait dengan kesehatan jiwa dan kesehatan fisiknya akan kami lakukan. Dan ya intinya kita melakukan pendampingan secara humanis, secara pelan-pelan, karena ya supaya anak-anak remaja kita itu tidak menjauh ya, dengan khawatir kami dengan adanya kasus ini yang begitu cukup banyak yang kita temukan, nanti khawatir mereka semakin defensif dan menyembunyikan perilakunya. Jadi kita harapkan kerjasama dari seluruh pihak, ya utamanya dari keluarga, kemudian juga dari Dinas Kependidikan dan pihak sekolah untuk terus mendampingi terhadap siswa-siswa tersebut. Baik, kami berharap tentunya ini segera bisa diatasi begitu ya, agar siswa-siswa kita juga bisa menjalani hari-hari mereka, terutama sebagai siswa ini dengan bahagia tentunya, tidak perlu dengan tindakan yang berlebihan seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Pak Rohmat Hidayat, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam. Salam sehat senantiasa. Selamat malam. Selamat malam.